Sekali mungkin dikasih, tapi minta lagi. Disuruh malas, misalnya gitu kan. 2 kali dikasih, ketiga kali mungkin dipikir apa ya? Ini kok minta terus nih. Apalagi yang diminta gak bermanfaat misalnya. Maka ujung-ujungnya pasti gak dikasih, Pak. Tapi ada anak lain, Pak, gak pernah minta, Pak. Tapi nyuci piring, bantu ibunya, gak pernah minta, Pak. Sekolah rajin, bangun cepat. Kira-kira kalau ulang tahun dikasih yang istimewa gak, Pak? Istimewa, Pak. Gak pernah minta anaknya, tapi kok baik budi ditunjukkan dengan aktivitas sehari-hari. Diminta melakukan A, dia kerjakan. Sebelum diminta pun dia lakukan. Sopan, sama tetangga pun ramah, melakukan aktivitas yang diminta orang tua. Orang seperti ini, Pak, anak begini pasti akan lebih diperhatikan oleh orang tua meskipun dia jarang minta. Itu betul, Pak. Itu baru di kehidupan nyata. Ternyata Allah juga lebih dari itu, Pak, lebih dahsyat. Kalau kita sering-sering membaca firman Allah, sering-sering mengingat Allah, maka meskipun kesannya kita jarang berdoa, pada saat butuh sesuatu Allah akan memberikan afdala ma'autis sari. Allah akan memberikan kita yang lebih afdal, lebih utama dibandingkan orang yang cuma sering minta tapi jarang melakukan 2 aktivitas tadi, berzikir dan ingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan membaca Quran. Ayahanda ibu yang dirahmati Allah, kalau kita cermati, ada beberapa poin penting yang bisa kita highlight, kita garis bawahi. Yang pertama adalah kita sibukkan diri kita. Resolusi kita jadikan mulai sekarang, sibuklah diri kita, sibukkan diri kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qiyaman. Kalau kita ingat Allah pada saat berdiri bagus, Pak. Pas kerja, pas di mana-mana ingat Allah bagus. Kapan lagi kita ingat Allah? Fazkuruni. Ingat pada Allah itu pertama qiyaman bagus. Qu'udan, pas duduk, Pak. Dimanapun kita duduk, kita ingat Allah. Termasuklah subuh hari ini kita bagian dari mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala junubikum. Bahkan kalau kita sedang berbaring, Pak, sedang mau tidur, ingat Allah, Pak. Karena cuma 3 aktivitas itulah yang mungkin terjadi dalam hidup kita, Pak. Kalau kita nggak duduk, kita berdiri. Kalau kita nggak berdiri, kita tidur. 3 kegiatan itu, Pak, yang setiap hari pasti akan kita lakukan. Mumpung kita masih hidup, ingatlah selalu Allah, Pak. Makanya sesungguhnya ayah dan ibu yang dirahmati Allah, agama kita sudah mengatur. Dan insya Allah kalau kita ikuti saja, kita akan terus ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari bangun tadi, bangun subuh tadi, bangun malam tadi, kita udah ingat sama Allah, ya Pak ya. Yang dipegang pertama apa Pak? HP atau langsung doa? Harap matikan HP Pak. Doa ya Pak ya. Tapi kalau HP Pak jangan lagi lah Pak. Masa pertama pegang HP, itu udah kajian 2 tahun gitu ya Pak ya, setahun Pak ya, baru setahun. Jangan lagi lah pegang HP baru bangun tidur ya kan. Yang pertama kita lakukan apa Pak? Doa lah Pak. Doa. Bangun kita duduk sebentar. Doa. Ya Allah, terima kasih masih diberikan waktu 1 hari lagi. Jadi kita bilang gitu Pak. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa linusyur. Kita sampaikan ya Allah, terima kasih Allah 1 hari lagi dikasih hidup. Kita enggak ada jaminan besok Pak ya. Enggak ada jaminan. Ya Allah, terima kasih 1 hari ini aku diberikan lagi kehidupan. Terima kasih Allah. Bersyukur kita sama Allah. Berarti kita ingat pada saat kita duduk. Tidurnya pas sebelum tidur kita doa ya Pak ya, malamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat kita sama Allah. Tidur. Ingat pas duduk, pas berdiri. Kita ingat Allah dalam aktivitas kita sehari-hari. Ini yang pertama ya, dari bulan rahmat Allah. Selalulah kita dawamkan untuk ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya ya, dari bulan rahmat Allah, Allah selalu memberikan lebih kepada orang yang ingat kepada Dia. Ini perlu kita ingat juga dalam kehidupan kita. Kalau ada orang yang sering mengingat kita, biasanya kita pun akan mudah mengingat dia. Kalau ada orang yang gak pernah kita hubungi di WA kita Pak, Bu, gak pernah kita hubungi, mungkin gak dia ingat kita Pak, lupa dia.
Tiba-tiba kita WA dia, begitu ada kebutuhan, curiga langsung dia. Yang ada curiga Pak ya, kenapa si fulan ini setelah 3 tahun kok muncul? Tapi kalau sering kita ingat dia, kita sapa, maka kalaupun suatu hari ada kebutuhan, tidak ada kecanggungan, biasa-biasa saja, oh ya sudah, wajar. Selama ini pun kami berinteraksi. Begitulah Allah melihat kita sebagai hambanya. Kalau sering kita sapa Rabb kita, Allah, maka Allah pun pasti akan ingat sama kita. Makanya ada seorang sastrawan Indonesia, ayahanda ibu dan rahmati Allah, suatu hari membaca puisi yang sangat indah. Puisinya dibacakan untuk suatu event pada saat itu sedang ada bencana. Jadi puisinya singkat, sederhana, tapi cukup untuk mengetuk hati kita. Tuhan katanya, HP-ku sudah hancur dihajar gempa. Jadi ceritanya pas gempa HP-nya udah hancur Pak. Semua nomor yang kusimpan hilang. Ya, jadi kalau kita kayaknya HP ini hidup kita Pak ya, kayaknya Pak ya. Begitu bilang nomornya, gimana ini hilang gitu, kayak heboh banget gitu Pak ya. Semua nomornya hilang. Satu-satunya nomor yang kuingat adalah nomor Tuhan menjawab. Ini puisinya Pak. Tuhan menjawab, dan itulah nomor yang jarang kau sapa. Dalam, puisinya singkat tapi maknanya dalam. Jadi seringkali di semua nomor HP kita ini, sesungguhnya nomor yang paling sering kita ingat harusnya adalah nomor Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat lima waktu. Tapi sayangnya itu pula sering nomor yang kita lupakan. Itu pula sering yang kita anggap biasa, kita abaikan. Ayahanda ibu dan rahmati Allah, kalau kita renungkan sejenak hadis qudsi ini, pahamlah kita bahwasanya tiada yang lebih penting untuk menjadikan kita sa'adah di dunia dan sa'adah di akhirat kecuali kita istiqomah untuk menjalankan yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang paling penting adalah jangan jauh kita dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab suci yang menjadi panduan hidup kita. Dan yang kedua, jangan pernah jauh kita dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam kondisi kita qiyaman, kita dalam kondisi berdiri, atau kita qu'udan, kita sedang duduk, ataupun kita sedang wa'ala junubikum, sedang berbaring. Kalau dalam 3 fase ini kita ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah ayahanda ibu dan rahmati Allah, Allah pun pasti akan selalu ingat kepada kita. Yang terakhir, ayahanda ibu dan rahmati Allah, sholat yang kita lakukan ini, setiap aktivitas ibadah yang kita lakukan ini, kita harus ingat, jangan sampai kita termasuk, nauzubillah, orang-orang yang disebutkan istilah baginda Rasul adalah pribadi yang nifaq, pribadi yang munafik. Dalam sebuah hadis Imam Al-Bukhari, Nabi mengatakan salat yang paling berat untuk orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh.